Ki Bale Oro-Oro memasuki pintu gerbang rumah kediaman Bu Sudandai, dikawal beberapa orang begundal. Dia tampak tenang-tenang saja, bahkan jalannya pun sedikit seloyongan karena pengaruh tuak yang merembes ke dalam pembuluh-pembuluh darahnya. Seorang begundal tampak gusar melihat Ki Bale Oro-Oro tak mau dikawal. Saat itulah Bu Sudandai keluar dari ruangan tengah, menyeberangi ruangan pendopo, kemudian turun ke halaman. Kamu tidak usah marah-marah, Ki Bale. Di rumah ini kamu akan diperlakukan dengan baik. Satu hal yang harus kamu ingat, Bu Sudandai. Aku bukan seorang tawanan. Aku pergi ke rumahmu atas kemauanku sendiri. Baiklah. Sekarang ada persoalan apa? Ada persoalan apa? Jangan pura-pura tidak tahu, Bu Sudandai. Kaulah yang membuka persoalan ini denganku. Kau telah menculik cucuku, dan aku datang kemari untuk mengambilnya. Apakah tidak lebih baik kalau persoalan ini kita bicarakan dengan tenang? Ayo Ki Bale, naik ke ruangan pendapa. Kita bisa bicara secara baik-baik. Dan dengan begitu tidak akan ada yang dirugikan. Bahkan kita akan sama-sama memperoleh keuntungan. Aku jamin cucumu, bukankah cucumu yang bernama Nilot Paladala? Sudahlah, Bu Sudandai. Tidak usah bicara panjang lebar. Serahkan cucuku. Aku akan segera membawanya pulang. Ayo kita bicara di ruangan pendapa. Suasananya akan lebih nyaman. Aku akan menyuruh beberapa orang pelayan menghidangkan minuman serta makanan. Oh ya, katanya kau senang sekali minum tuak. Nah, aku mempunyai berpuluh-puluh kendi tuak yang mahal harganya. Dan enak rasanya. Ayo Ki Bale, santai saja. Aku yakin persoalan ini akan cepat selesai dan tidak menimbulkan keributan sedikit pun. Tidak, Bu Sudandai, tidak. Kita bicara di sini saja. Aku tidak akan masuk ke rumahmu karena aku tahu kau orang macam apa, Bu Sudandai. Kau belum tahu persis siapa aku, Ki Bale. Barangkali kau hanya kenal namaku saja dan juga jabatanku. Tapi siapa Bu Sudandai, kau belum tahu secara menyeluruh. Karena itu ayo, sekalian kita akan berkenalan. Aku pasti akan senang mendengar cerita pengalamanmu. Dan aku akan memberimu hadiah yang mahal harganya kalau kau mau menuruti keinginanmu. Cukup, cukup. Aku ini orang tua, Bu Sudandai. Kau tidak bisa membujukku seperti membujuk anak kecil. Aku tidak membujukmu. Aku mengajak berkenalan. Aku mengajakmu bicara secara baik-baik. Memang kita sedikit ada urusan. Karena itu, mari kita selesaikan. Nah, ku hitung sampai 3 kali, Bu Sudandai. Kalau kau masih juga belum membawa cucuku keluar, aku akan mengobrak-abrik rumahmu. Jangan kau kira aku takut menghadapi begundal-begundalmu itu. 20 orang begundal macam mereka belum tentu akan bisa merobohkan Ki Bale Oro-Oro. Aku percaya kau memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi. Mereka sudah menceritakan semuanya. Tapi bukan berarti kamu bisa bertindak seenak perutmu di rumahku, Ki Bale. 1. Wah, kau mulai bersikap kurang menyenangkan, Ki Bale. Cobalah bersikap lunak sedikit. Aku benar-benar menawarkan sesuatu yang pasti akan sangat berharga untukmu. Kau boleh mengambil 10 kendi tuakku. Tuak yang luar biasa enaknya. Tuak istimewa buatan orang-orang dari Kajineman. Ayo. 2. Jadi begitu keinginanmu, Ki Bale Oro-Oro? Bagus. Aku sudah berusaha bersikap lunak. Tapi justru kau menyambutnya dengan ucapan dan tindakan yang menjengkelkan. Jangan kau kira kau akan bisa keluar dalam keadaan hidup dari halaman rumahku ini. Kalau kamu tidak bisa aku atur, kalau kamu berani menentang kekuasaan Bu Sudandai, aku bisa mengerahkan puluhan prajurit Mataram untuk menjerat lehermu. Dan pada saat itu juga, aku mempunyai wewenang untuk memenggal kepalamu. Camkan baik-baik itu, Ki Bale Oro-Oro. Kau pikir aku ini siapa? 3. Hop. Ayo, keroyok dia. Baik. Tangkap dia. Jangan sampai
sampai lepas. Hayo! Dengan lincah, Ki Bale Oro-Oro melompat kiri kanan ketika begundal-begundal Busudandai menyergap hampir bersamaan. Mereka menyerang silih berganti. Namun Ki Bale Oro-Oro cukup tangguh dan sulit untuk menjadi sasaran pukulan ataupun tendangan. Bahkan dalam waktu singkat, cuma 2 gebrakan ringan, seorang begundal berhasil dirobohkan. Cukup! Hentikan! Mundur! Semuanya mundur! Ayo mundur. Ayo, Tak ada perlunya keributan ini. ayo Busudandai. Kau serahkan cucuku atau tidak? Tenang, Ki Bale. Cucumu tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Tidak mengalami cedera sedikit pun. Kau jangan main-main Busudandai. Karena ketahuilah, di dunia ini hanya satu harta bendaku yang sangat berharga, yaitu cucuku. Kalau kau berani menyakitinya atau melukainya, maka kau dan begundal-begundalmu itu harus menghadapi Ki Bale Oro-Oro. Aku tidak peduli kau seorang punggawa kerajaan. Akan kupertaruhkan nyawaku demi membela keselamatan cucuku. Kau harus sadar itu, Busudandai. Aku tahu, Ki Bale. Kamu sangat menyayangi cucumu. Tapi aku juga mempunyai satu kepentingan. Dan aku tidak mempunyai cara yang lain kecuali membawa cucumu ke rumahku. Tapi percayalah, cucumu baik-baik saja. Tidak ada seorang pun dari mereka, prajurit-prajurit itu, aku biarkan mendekatinya. Sekarang di mana cucuku? Kau sekap di mana Nilot Paladala cucuku itu? Jangan gusar. Kami memperlakukannya dengan baik. Cucumu aku tempatkan di suatu ruangan yang cukup aman. Di mana itu? Ayo katakan. Akan kuambil cucuku sekarang juga. Ayo, ikut aku, Ki Bale. Awas. Kalau kau mempermainkan Ki Bale Oro-Oro, akan kupuntir batang lehermu, Busudandai. Ki Bale Oro-Oro setengah sempoyongan melangkah mengikuti Busudandai. Mereka menyeberangi halaman samping menuju ke arah kandang kuda yang letaknya di bagian pojok pekarangan belakang. Beberapa orang begundal dari jarak yang cukup jauh mengikuti langkah-langkah mereka. Busudandai berhenti di depan sebuah kandang kuda yang tampaknya dikosongkan. Sebuah lampu minyak jarak pelita kecil menerangi ruangan tersebut. Ki Bale Oro-Oro terkejut melihat sosok tubuh perempuan meringkuk di sudut ruangan. Dia segera tahu bahwa sosok tubuh itu adalah cucunya, Nilot Paladala, yang dicarinya dalam beberapa hari ini. Nilot? Kau tidak apa-apa, Nilot? Apa mereka menyakitimu? Tidak, kakek. Aku tidak apa-apa. Benar, begundal-begundal Busudandai tidak pernah mendekatimu atau memperlakukanmu dengan kasar. Tidak, kakek. Mereka berlaku baik padaku. Nah, sekarang kau percaya, Ki Bale. Cucumu sendiri yang ngomong seperti itu. Memang kami tidak pernah mendekatinya, apalagi menyentuh atau berlaku kasar padanya. Kami bahkan mengurus makanannya dengan baik. Seorang pelayan perempuan aku perintahkan menyiapkan pakaiannya. Awas, Busudandai. Kalau kau mempunyai niat jahat, kalau kau bermaksud jahat pada cucuku, aku pasti akan segera tahu. Apa yang kau rasakan, Nilot? Kok tubuhmu kurus sekali? Wajahmu pucat. Kau sakit? Entahlah, kek. Sepertinya tubuhku rasanya lemah sekali. Aku bahkan tidak bisa berjalan-jalan di ruangan ini. Kalau berdiri, kepalaku terasa berat dan aku mau jatuh. Aku seperti tidak kuat menahan tubuhku sendiri. Pasti ada yang tidak beres. Loh. Itu air ludahmu? Air ludahmu kok seperti ada darahnya? Sudah sejak kemarin, kek. Setiap kali meludah, pasti bercampur darah. Aku tidak tahu kenapa begitu. Rasa-rasanya, aku tidak mengalami sesuatu,
Tapi kok tubuhku rasa-rasanya tidak enak sekali. Perutku seperti mual. Kadangkala rasa seperti diaduk-aduk, kek. Oh, benar. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa kau tidak mau terus terang kepadaku, Bu Sudandai? Terus terang bagaimana? Kau bisa lihat sendiri, Ki Bale. Tidak ada lagi yang aku tutup-tutupi. Semuanya sudah aku katakan padamu. Kami tidak memperlakukan cucumu dengan kasar. Cucumu mendapat perhatian istimewa di sini. Aku harus berterus terang bagaimana lagi. Nilot, lihat. Kau muntah. Dan muntahmu bercampur darah, Nilot. Bu Sudandai, pasti kau telah melakukan sesuatu pada cucuku. Ayo katakan, apa yang telah kau lakukan pada Nilot? Cepat akui saja perbuatanmu. Tenang, Ki Bale, tenang. Sabar. Tidak. Sabar. Aku tidak akan pernah tenang selama kau masih menyembunyikan niat jahatmu, Bu Sudandai. Cepat katakan, apa yang telah kau lakukan pada Nilot? Ayo. Sudah aku katakan padamu, Ki Bale. Kami tidak melakukan apa-apa. Mungkin saja cucumu sakit. Mungkin saja dia punya penyakit dalam yang kami tidak tahu. Jangan mudah menyalahkan orang lain, Ki Bale. Kami sudah bersikap sebaik-baiknya pada cucumu. Dan memang kami tidak punya maksud yang buruk, Ki Bale. Kau tidak apa-apa, Nilot? Wah, banyak sekali darahnya. Kau tidak apa-apa, cucuku. Kepalaku pusing, kek. Mataku berkunang-kunang. Dan aku merasa dingin. Dingin sekali, kek. Iya, baiklah. Kalau begitu, kakek akan membawamu keluar dari ruangan celaka ini. Kakek akan mencari seorang ahli obat. Mungkin benar kamu sakit, Nilot. Kakek akan mencari seorang tabib. Ayo, kau bisa berdiri? Aku lemas sekali, kek. Baiklah, kalau begitu baringkan saja tubuhmu. Nah, begitu. Biar kakek yang akan menggendongmu ya. Aduh, bagaimana kau bisa sakit seperti ini, Nilot? Aduh, kek. Aku tidak tahan lagi. Aku lemas sekali. Perutku sakit. Loh. Aduh. Nilot. Nilot. Mengapa kau diam saja? Mengapa matamu terpejam? Nilot. Tapi nafasnya masih ada. Mungkin dia masih bisa ditolong. Ya, aku harus membawanya pergi dari sini. Minggir, Bu Sudandai. Jangan berdiri di situ. Jangan menghalang-halangi niatku. Cepat minggir. Tidak, Ki Bale. Kau tidak akan membawa cucumu kemana-mana. Apa katamu? Kau tidak akan aku biarkan membawa cucumu pergi dari sini. Kau berani melarangku, ha? Mengapa tidak terus terang kau katakan apa yang ada di dalam hati jahatmu itu, Bu Sudandai? Terserah kau mau ngomong apa. Tapi cucumu harus tetap di sini. Dia sakit. Hah? Kau tahu? Dia harus segera diobati. Aku akan membawanya pergi dari sini. Minggir kau, Bu Sudandai. Jadi kau mau nekat? Minggir, kataku. Mau kau bawa kemana cucumu? Kemana saja. Bukan urusanmu. Aku tidak akan membiarkan cucuku mati di tempat seperti ini. Percayalah, cucumu masih bisa diselamatkan. Asal dia tetap di sini. Tapi kalau kau nekat, terserah. Cucumu tidak akan selamat. Dia akan mati di jalan. Kau mengancamku, Bu Sudandai. Hah? Aku kasihan padamu. Apalagi kalau kamu berlaku sembrono dan bodoh. Kamu harus tahu, Ki Bale Oro-Oro. Keinginan Bu Sudandai tidak pernah ada yang berani mencegahnya. Dan aku bukan orang bodoh macam Ki Bale Oro-Oro. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Aku selalu berpikir, membuat rencana sebelum melakukan sesuatu tindakan. Kecurigaanku benar sekarang. Pasti kau telah meracuni cucuku, ha? Belum pernah Nilot sakit separah ini. Dia sampai muntah darah. Pasti kau meracuninya, ha? Diam!
Diam! Tak ada yang lucu. Sekarang akui perbuatanmu, Busudandai. Katakan bahwa kau sudah meracuni cucuku. Ki Bale Oro-Oro marah sekali. Mukanya merah padam, mulutnya mendesis dan bergetar setiap meluncurkan kata-kata. Sementara matanya menatap tajam. Pandangannya berapi-api, seolah-olah ingin membakar tubuh Busudandai yang berdiri tenang di depannya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Busudandai berhasil mengorek keterangan dari Ki Bale Oro-Oro? Saudara pendengar, ikuti terus serial Borobudur ini.